sekarang saatnya gitu semua hadir di sini, bukan hanya cuma saya. Koperasi ini bukan sekedar proyek pemerintah loh. Fair-fairan aja, ini terus terang saya nggak ada yang saya tutupin. Kenapa sih kok harus tentara? Bangkit untuk membela pemerintah, jangan cuma hanya berdiri menikmati gaji besar. Udah viral aja, udah gak ada lagi. Inilah siapa yang nggak berani datang, kalian lapor presiden. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Wah, kalau lu tulis itu nih di mesin pencarian atau di medsos, munculnya adalah kegelapan, berita buruk. Wah, dibangun di tengah jalan, di tengah kuburan. Netizen kapan nggak gelap bang? Hari ini kita hadirkan di sini biar kalian pada makin wah gitu. Terima kasih kehadirannya Bapak Joao Mota, teman lama saya. Sama-sama, terima kasih gitu. Diundang Hari ini untuk Bang bisa Jo protes. bukanya gue potong aja, soalnya udah terlalu gelap terus ngomongnya pusing kita. Sekarang kita bikin terang, kita bikin terang. Penuh keceriaan gitu kan. Betul. Ini Indonesia harus penuh optimisme. Nah, ini yang paling penting. Optimisme itu harus dibangun melalui sebuah sikap, Tuh. kebersamaan, dan ada banyak hal yang akan kita kupas. Wih, kayak TV beneran aja kita kupas. Pilarnya mana pilarnya? kita akan kupas gitu kan. Siap. Wah, gue manggilnya Bang aja. Soalnya udah kebiasaan memang Bang. Biar agak muda gitu. Memang masih muda kok. Oh, memang masih muda. Saya selalu muda gitu. Semangatnya. Selalu viral-viral. Ini bapak satu ini kayak nggak punya rem. Hei. Dan saat ini kita akan hunjamkan beberapa pertanyaan. Wis. Ngeri banget bahasanya. Karena kalau ngomongin KDKMP itu pasti isinya hal-hal yang jelek-jelek mulu kan. Ya itulah. Kita mau benerin di sini. Bang Mota, sebenarnya koperasi ini apa sih Bang? Nah ini sangat menarik ya. Karena kita ini kan sekarang ini kata koperasi itu sepertinya sudah menjadi sesuatu yang haram dibicarakan oleh generasi muda gitu. Tapi itu menurut saya itu suatu operasi bagaimana orang-orang ingin membalikan kedaulatan ekonomi rakyat menjadi kedaulatan pasar itu benar-benar mutlak mereka lakukan secara sistematif dan masif. Sampai saya itu sangat terus terang aja saya nggak menyangka juga gitu. Semua perguruan tinggi di Indonesia sekarang sudah tidak mengajari lagi mata pelajaran koperasi. Sampai dari perguruan tinggi sampai ke SD itu nggak ada lagi pelajaran koperasi. Padahal koperasi itu adalah suatu menggambarkan karakterisme bangsa Indonesia itu. Dan koperasi itu kan menjadi suatu janji konstitusi gitu. Di mana Undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 45 itu kan jelas di situ bahwa pasal 33 itu adalah kalau menurut saya ya itu adalah suatu pasal ratapan rintihan founding fathers kita melihat bagaimana negara-negara asing yang pernah menjajah kita datang mengambil semua harta kekayaan kita untuk membangun peradaban mereka, tetapi kita tetap hidup dalam keadaan miskin dan melarat. Seolah-olah kayaknya kemiskinan ini sekarang pun dimanfaatin oleh kaum bumi putra burjuis kalau bahasa saya gitu, atau kelas menengah untuk tetap melanggengkan posisi-posisi mereka atau keadaan mereka tanpa peduli bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan ekonomi yang sangat-sangat, kalau bahasa saya ngomong di sini kan bebas ya. Bebas. Kita bebas. Itu adalah biadab gitu. Mengambil keuntungan dari kemiskinan orang miskin itu adalah biadab, itu tidak pantas. Dan orang-orang yang menaikkan harga barang-barang subsidi, yang mana barang subsidi itu kan milik publik, dibayar dari pajak rakyat, kemudian mereka mengambil keuntungan dan dikooptasi oleh kelompok. Itu saya pikir itu sebuah kejahatan yang harus dihukum dan harus diproses. Dan ini saya pikir ini sudahlah. Kita ini sudah sekian lama barang subsidi ini dimanipulasi, barang subsidi ini dikooptasi oleh kelompok tertentu, dinaikkan harganya. Saya jual gas 16.000 malah dibully. Wah, kurang ajar nih saya bilang. Lu harus itu bully orang-orang yang jual gas di atas 16.000 gitu. Harusnya 30. Wah. 50 bang. Loh kok selama ini kok diam gitu loh. Ini kita di bangsa ini terlalu baik gitu.
Orang Oke. miskin kita ini benar-benar sudah menerima kemiskinan itu sebagai kodrat sepertinya gitu. Dan ini dimanipulasi oleh orang-orang kelas menengah kita yang menurut saya sangat tidak pantas. Dan tadi bahasa saya itu udah kategorinya biadab itu sebetulnya gitu. Bagaimana kalian bisa menikmati dari kemiskinan yang sangat sangat mendasar di desa-desa gitu. Aku ngelihat masalah koperasi di Desa Merah Putih ini. Kenapa koperasi? Karena kan orang kan mungkin ngerasa sistemnya udah outdated tentang koperasi. Apa sih koperasi itu? Mungkin nggak bisa buat sistem. Gue masih ingat dulu dapat ilmu koperasi itu apa? Usaha bersama untuk kesejahteraan anggotanya. Ya, tapi kan masih banyak cara nih Bang. Kalau misalnya gue ambil jalan pikirnya netizen nih, kan masih banyak jalan yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus buat koperasi yang harus bangun gedung segitu, yang buang-buang duit terus di tengah kuburan atau apalah itu namanya tengah jalan, terus dempet-dempetan. Kenapa koperasi dipilih? Kenapa hal-hal yang aneh-aneh itu sampai terjadi? Ini menarik juga ini karena gini, ini Sylvie nih ikut netizen ini kayaknya arahnya nih jadi. Ya, dia oposisi Bang. Oposisi. Boleh pokoknya. Soalnya tugas oposisinya hari Soalnya ini biasanya ada satu lagi Anggi oposisi, dia nggak bisa datang terus Sil titip ya oposisinya lu aja. Gitu. Nah, ini menarik karena begini. Koperasi itu sebetulnya koperasi yang dibangun pemerintah ini kan dibangun dari APBN di mana itu adalah uang rakyat. Sehingga konsepnya itu seluruh warga desa itu menjadi pemilik atau anggota koperasi tanpa dia harus melakukan pembayaran iuran atau tabungan wajib. Dan koperasi ini paling utama itu bukan jualan, bukan sifatnya transaksional, tapi paling utama itu adalah menjadi suatu wadah untuk pemerintah mampu atau bisa menjangkau orang-orang yang berhak mendapatkan barang-barang subsidi, itu baik barang maupun finansial. Jadi kredit-kredit mikro itu harus bisa didistribusikan langsung ke masyarakat di desa sehingga bisa dimanfaatkan untuk membangun ekonomi desa gitu. Sehingga masyarakat dengan kehadiran Koperasi Merah Putih mereka menjadi subjek daripada demokrasi ekonomi gitu, bukan lagi sebagai objek daripada koperasi ekonomi. Nah, tadi juga sempat Sylvie bertanya masalah kenapa kok harus koperasi sih? Karena begini, kalau kita tidak bersama-sama membangun suatu kekuatan ekonomi bersama, kita akan dipecah belah. Kita bagaimana hegemoni kapitalis masuk ke desa-desa, memberikan pinjaman secara individu. Sekarang sampai para petani, karena tengkulaknya berbeda-beda, waktu dia semprot hama itu cepat-cepatan. Siapa yang bisa dapat duluan uang untuk beli obat, dia semprot. Dia tidak peduli lagi bahwa nanti ketika dia semprot tidak bersamaan, tetangga sebelahnya bisa terserang hama gitu. Pindah gitu. Bukan pindah tapi hanya karena dia sudah semprot berarti hama akan menyerang. Nah, ini kebersamaan paguyuban gotong royong itu sudah hilang gitu. Dengan itu ada sistemnya begitu ya, nyemprot. Ya. Soalnya Harusnya Bang Mota ini kan sebenarnya ahli pertanian itu. Passion saya itu adalah pertanian. Oh, passion ya, dong. dan saya memang benar-benar melakukan kegiatan pertanian dan saya ada bikin sistem metode pertanian alami yang tidak beli apapun. Jadi petani itu benar-benar berdaulat. Nah, koperasi ini juga menurut saya itu adalah suatu konsep pembebasan masyarakat desa dari kemiskinan. Gue tertarik sama tadi Abang menyampaikan bahwa seluruh masyarakat itu menjadi anggota. Ini berarti nggak ada iuran? Nggak ada, kan ini kan pakai APBN. Koperasi dulu kan kita kan punya dulu KUD ya. Kalau mau katakanlah kita mau beli dengan harga yang lebih harga grosir ataupun kita mau pinjam duit, itu kan harus jadi anggota. Bayar iuran sukarela, iuran pokok sama iuran wajib. Nah ini tadi Abang ini koperasi KDKMP ini koperasi yang anggotanya adalah masyarakat. Nggak daftar apa gimana tuh? Karena begini, sekarang masyarakat sudah didoktrin sedemikian rupa untuk berpikir tentang koperasi aja sudah tidak boleh gitu. Makanya sampai sekarang kita lihat semua perguruan tinggi sudah tidak lagi mengajarkan koperasi. Sekolah-sekolah sudah tidak mengajarkan. Koperasi itu dibuat seolah-olah itu kegiatan ekonomi masyarakat terpinggirkan. Padahal koperasi itu ketika kita berguyup menjadi satu adalah sesuatu kekuatan yang besar yang mana kapitalis pun tidak bisa menembusnya gitu. Dan kita akan membangun
Dan hebatnya gini, koperasi ini itu menjadi suatu ekonomi jalan tengah gitu. Saya selalu bilang ini Probonomik, itu ekonomi jalan tengah. Kenapa? Karena di koperasi ini kita juga memastikan masyarakat di desa itu punya akses terhadap produk-produk yang dibuat oleh industri. Jadi pada supplier-supplier yang selama ini mensuplai supermarket, mensuplai ini, yang tadinya itu tidak sampai ke desa-desa, sekarang dengan kita membangun jalur logistik dan distribusi yang ada ini, masyarakat desa pun hari ini bisa menikmati apa yang kita nikmati di Jakarta ini dengan harga yang fair. Selama ini tidak terjadi fair price, kenapa? Karena jalur yang begitu panjang, akhirnya kita di kota yang pendapatannya lebih besar, membayar lebih murah karena distribusinya pendek. Orang di desa yang pendapatannya lebih sedikit, justru malah membayarnya lebih mahal. Nah, ini menarik nih ya. Tadi kan ngomongin masalah fair price, terus juga bagaimana distribusi barang yang kita dapatkan di kota ke desa. Rantai pasok ya. Rantai pasok. Ini kan sekarang kalau rantai retail yang kayak besar-besar kayak Indomaret atau apa? ABC deh, sponsor ya, ABC. Apa-apa boleh. Itu kan sekarang juga udah mulai masuk ke desa-desa. Lantas nih pernah ada kulihat video mobil KDKMP itu ngambil barang justru di gudangnya Indomaret. Nah, gimana bisa dapat fair price malah situ ngambil di Indomaret mau jual di koperasi. Bukan Indomaret ya, ngambilnya di Indomarko. Jadi kita datang ngambil langsung di gudang. Prinsipal itu. Di prinsipal. Sehingga kita distribusikan langsung di toko-toko, di koperasi-koperasi. Nanti koperasi itu bahkan membuat warung-warung di sekitar itu bisa belanja di tempat yang lebih dekat dan dia menjual kembali dengan harga yang profit mereka yang lebih tebal. Karena ada merek-merek nih, ada beberapa merek saya bisa tunjukin. Dia sudah ada logonya, dia sudah ada harganya, stempel harganya, umpamanya 5.000. Kita dengan jumlah yang banyak, kita bisa beli dengan setengah harga. Yang mungkin selama ini umpamanya barang itu 5.000. Si warung-warung di kampung itu dia beli dengan harga 4.300, 4.200. Nah sekarang kita bisa jual ke mereka 2.700, 2.800 sehingga margin mereka semakin besar sehingga mereka bisa jauh lebih sejahtera. Gitu. Tapi kan akhirnya jadinya saingannya sama justru retail-retail itu. Kan itu kan retail-retail itu juga menghasilkan dan menampung tenaga kerja. Sekarang kalau misalnya retail-retail itu sepi juga kan otomatis mengganggu jadinya. Retail itu kalau kita ini kan mereka bukanya di kota-kota. Mereka kan tidak masuk ke desa-desa. Kita di desa-desa. Jadi beda. Namanya koperasi desa kelurahan. Nah, kalau mereka adanya di kota-kota. Jadi kita memastikan bahwa penyebaran barang ini menjadi lebih merata, harga lebih fair, sehingga masyarakat desa bisa mengakses semua barang, sehingga itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita wujudkan di dalam Koperasi Merah Putih ini. Belum dijawab nih tapi. Apa nih yang belum dijawab? Posisi Kopdesnya kok di atas gunung gitu. Wah, ya. Itu kalau yang di atas gunung ini menarik. Ini benar-benar ini bisa dicek langsung. Itu bahwa hasil musyawarah desa, mereka ingin koperasi itu ditaruh di situ karena itu adalah jalur pariwisata, sehingga mereka ingin memonetize kerumunan yang mengunjungi daerah wisata tersebut gitu. Sehingga dengan begitu UMKM yang ada di situ bisa jualan barang di situ, mereka bisa menggunakan itu sebagai wadah berkumpul warga desa untuk memonetize crowd yang ada pada saat orang mengunjungi lokasi tersebut gitu. Sehingga itu tinggal sekarang sebetulnya dari perspektif mana kita melihat dan dari apa ini kita yang mau kita gambarkan dalam melihat suatu tempat tersebut. Termasuk satu lagi yang berada di dekat tambak-tambak. Oh, tambak-tambak. Nah, ya, saya yakin nih, semua yang lagi nonton kalian nggak tahu kalau tambak ikan itu perlu pupuk urea untuk membuat ikan itu lebih cepat besar gitu. Saya juga baru tahu gitu ketika saya datang ke Ini kalau ada. Nah, orang nggak pernah ada yang tahu ketika saya datang ke Gresik, ternyata saya ngobrol sama ada petani-petani tambak di sana, mereka mengeluh gitu, Pak, kami sekarang ini kalau nggak ada urea itu kita ikan 3 bulan belum bisa segini besarnya katanya. Kalau pakai urea itu dengan makanan yang secukupnya itu 3 bulan udah bisa jual gitu. Berarti koperasi ini bukan sekedar proyek pemerintah dong? Ya, karena koperasi ini adalah
bagaimana menjadi patron, menjadi pendamping bagi masyarakat baik itu di desa maupun di kelurahan di mana koperasi itu berada. Jadi kita bikin contohnya begini, saya selalu kasih umpamanya di situ ada petani bawang. Petani bawang di situ 500 hektar. Dia 500 hektar petani bawang itu kalau 1 hektar itu rata-rata 10 sampai 12 ton. Kalau dia rata-rata kita ambil 10 aja, 10 ton. Kalau 10 ton kali 500 berarti kan 5.000. 5.000 ton. 5.000 ton kalau dikali 1 ton itu adalah 1.000 kilo, berarti kan ada 5 juta kilo. 5 juta kilo. Nanti di situlah mulai koperasi. Bagaimana fungsi koperasi benar-benar kita akan dirasakan oleh masyarakat petani di situ adalah ketika dia menabung Rp25 untuk kegiatan pembersihan atau untuk memperbaikan masjid. Dia nabung Rp25 untuk kegiatan sosial. Dia nabung Rp25 untuk kegiatan ada musibah. Dia nabung Rp25 untuk dana cadangan kalau ada yang mendadak perlu gitu. Nah, dari Rp25 ini dikumpulkan Rp100, tapi Rp100 ini kalau dikali 5 juta itu adalah 500 juta. 500 juta itu hanya dalam waktu 70 hari umur bawang itu akan menjadi social safety net yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri untuk mereka gitu. Ini luar biasa loh, ini kalau berjalan, maka itu ditakuti oleh orang-orang yang selama ini atau kita anggap bahwa ini orang-orang kapitalis ya sangat takut dengan konsep ini gitu. Tapi gini Pak, ini kan pengalaman yang kemarin nih Iya. dengan SPPG yang fiktif. Ini apa benar nih yakin nanti titik-titiknya akan sesuai dengan apa yang dilaporkan ke Pak Presiden nanti kayak kemarin 16.000 di kuburan gitu kan kita nggak tahu. Nah ini gimana dari Betul. kira-kira pemerintah memastikan bahwa itu nggak cuma sekedar fiktif kayak kemarin. Kami punya dashboard, jadi kami bangun ada dashboard. Nanti teman-teman saya ajak deh. Nanti kalau kemudian saya ajak biar lihat dan mungkin bisa diliput, bisa supaya ini lihat dalam kami sebut itu war room. Di war room itu kita bisa melihat setiap titik, setiap saat, setiap hari dilaporkan oleh Babinsa foto selfie dengan open kamera. Jadi kita tahu longitude-nya berapa, lokasinya di mana, persis titiknya gitu. Real time. Yeah. Jadi setiap hari kita bisa lihat gitu. Jadi itu menjadi suatu alat yang kami gunakan untuk memonitor gitu dan memastikan. Dan ada teman-teman datang ke tempat saya, mereka nanya gitu, wah bang, kalau ngeliat tempat ini, kalau sistem ini kayaknya bagus ya kalau kita gunakan untuk MBG, kalau atau pakai untuk apalah gitu. Terus saya bilang, ya lo kalau mau pakai sistem ini gampang, tinggal diduplikasi aja. Cuman lo mau jawaban yang pendek atau panjang? Gua kasih jawaban pendek aja ya. Saya selalu bilang kalau mau jawaban pendeknya, kalau lo mau maling jangan pakai sistem begini. Soalnya semua transparan, semua bisa dihitung, semua bisa dilihat gitu. Jadi ya sederhana, kalau mau maling jangan pakai sistem kayak yang kita pakai nih. Makanya nanti saya undang teman-teman kalau bisa nanti di sini juga di posting biar orang lihat gitu. Ini yang namanya peluru tak terkendali. Ini sebenarnya saya kopi dulu ya. Kopi dulu. Makin banyak kopi kita nanyanya makin dar-der-dor. Bang, masyarakat ini kan sekarang kita senang, masyarakat kita kritis dan kita juga senang kalau setiap ada hal-hal kritis tersebut pejabat-pejabat ataupun yang terkait, contohnya kayak sekarang nih abang nih ini bisa hadir. Nah masyarakat tuh banyak nanya, kenapa sih kok harus tentara? Ini menarik. Jadi gini, ini saya fair-fairan aja. Ini terus terang saya nggak ada yang saya tutupin ini bisa dicek, bisa di ini. Jadi saya waktu itu dianggarkan 3 miliar untuk dia seneng yang begitu-begitu. Jadi untuk bangun setiap koperasi gitu. Nah setelah saya coba hitung-hitung, sisa dana itu ada sekitar 1.578.000.000. Nah itu kalau saya bagi secara per meter perseginya kurang lebih itu udah jadi unit gitu. Itu ada anggaran yang ada untuk satu unit koperasi. Oke, unit nah, unit satu gerai itu. Saya cobalah hitung-hitung saya bilang wah ini kalau kita pakai indeks nasional itu 5,8 paling murah, paling mahal di daerah Papua itu sekitar 14.
wah ini kalau saya bangun ini nggak mungkin bisa jadi ini. Ini tugas berat dari Karena kan indeksnya beda-beda ya. Beda-beda ketua indeks tiap Dan daerah itu kan duitnya sama gitu duitnya ya. sama. Nah, Betul. bagaimana caranya? Akhirnya saya datang ke Pak Wapang, Pak Tandio, saya sampaikan, Pak, saya ditugasan untuk bangun 80.000 koperasi. Anggarannya 3 miliar satu koperasi. Saya untuk sarana prasarana itu ada 26 item ya. itu sekitar sama pajak itu sekitar 1,4 sekian, sisanya cuma sekian gitu. Ini kalau nggak ditolong TNI, saya nggak mungkin bisa ini bang. Oh, tapi gimana? Kan indeks kan di bawah indeks gitu. Ya saya bilang kan TNI kan punya infrastruktur, punya organisasi, punya ini. Kita sudah rencanakan Pak. Kita mau bikin konsep karya bakti padat karya. Konsep apa lagi ini? Saya belum pernah dengar ini. Biasanya kita taunya konsep manunggal abri. Iya. Nah, ini kok konsep ada Pak dasarnya. Itu udah cari ini biasa kan gitu, udah siap-siapin gitu. Nah, udah kita siapin datang ke sana. Wah, Mas Jo, saya ini kan bukan orang sini, saya ini orang infanteri, saya ini kan tentara, taunya kan bakbuk, gak tahu urusan bangun-bangunan. Wah, saya bilang, ini Pak Wapang, saya kebetulan di op saya kan orang seni. Bisa dihitungin. Zeni maksudnya. Orang kan? Zeni, iya. Orang seni mah seniman. Zeni. Orang Iya. seni bangunan dari TNI. Terus beliau nanya, udah namanya Yuda. Bagaimana Pak Yuda? Itu bisa. Kalau digunakan indeks nggak bisa Pak, kalau secara konvensional gitu. Soalnya angkanya cuma segini, tapi kalau nanti kita gunakan Babinsa, kita gunakan potensi lokal sebagai kekuatan TNI untuk membangun koperasi ini dengan semangat merah putih, saya yakin kita bisa Pak. Ya kalau kamu bilang ini, kamu ngomong lah sama ini. Kalian coba duduk hitung-hitungan lah, saya mau lihat ini ya. Kalau memang bisa saya bantu. Mereka belum ngomong, belum selesai, kebetulan hari Sabtunya kita dipanggil ke Hambalang, saya lapor ke Pak Presiden langsung. Saya bilang, Pak, saya dibantu Pak Tandio untuk bangun gerai merah putih. Wah, saya belum bilang iya kok kamu udah lapor Presiden. Ya Tandio, kamu bantu ya. Jadi ini ada cerita di baliknya. Ya. Sekarang begini, orang-orang teriak di luar sana. Saya itu hanya mau nanya saja, harga yang kita pakai ini wajar nggak gitu? Ya. Kan sudah dibawa daripada harga yang indeks minimum. Tapi orang masih terus menghujat kita. Saya makanya kemarin di protes. Karena harganya wajar. Agak kalau harganya wajar kan jadi bingung yang dicari. Ya, itu di bawah wajar, jangan dibilang wajar. Itu di bawah wajar. Makanya saya kemarin waktu ditanya ini di bawah wajar ya. Di bawah wajar, makanya yang dicari adalah titik yang ada di kuburan. Betul. Karena di bawah wajar jadi tidak wajar. Nah ini semangat kan saya ini terus terang ini saya harus memotivasi teman-teman Babinsa bahwa ini adalah bagian dari semangat mereka tidak mau kalah, mereka mau cari cepat bagaimana supaya bisa melaksanakan perintah Presiden ini. Mereka ya tanpa pertimbangan, tanpa ini di mana saja ini pokoknya ada tempat bangun. Itu jadinya gitu. Jadi semangatnya begitu. Tapi itu saya apresiasi lah, itu semangat. Terima kasih teman-teman Babinsa di daerah dan koramil-koramil yang ada di seluruh pelosok Indonesia yang hari ini mendengar podcast ini. Saya ingin ucapkan terima kasih. Kalau tanpa kalian semua ini tidak akan terjadi. Ini legasinya bareng TNI. Oh iya nggak bisa. Ini Babinsa ini pahlawan. Ini mereka tuh pahlawan kalau koperasi ini berjalan gitu. Ini kita nggak bisa. Ini fair dong kita. Masa mereka yang berkorban, mereka yang ini nggak kita apresiasi? Karena gue mau ngasih tahu juga Bang Mota bahwa sebenarnya di netizen kita itu terbiasa ya, yang terutama yang usil ataupun yang memang dia digerakkan untuk usil itu terbiasa. Ya kalau dihitung, gue ngitungnya tuh ada 8 yang rada aneh-aneh gitu ya. Ya. Tapi selain itu, yang benar itu banyak gitu. Betul. Ya. Yang benar banyak, tapi kan ini menjadi sesuatu yang tidak menarik. Ya, justru lu nggak akan bisa FYP kalau cuma nampilin koperasi KDKMP yang baik-baik saja. Sedangkan yang harga gasnya 16 aja dibully gitu saya. Ini pertanyaan yang ketiga. Siap dengan pertanyaan ketiga? Lanjut. Tadi kan kita nanya nih Bang, kenapa kok tentara? Sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa kok Agrinas? Pertama begini, Agrinas itu
dibangun atau dibuat di atas satu organisasi yang ada sebelumnya namanya Yodiakarya. Yodiakarya itu satu perusahaan konsultan Belanda yang itu dari zaman Belanda gitu. Jadi dari zaman Belanda. Iya. Terus didaftarkan di notaris pada tahun 1948. Jadi Yodiakarya ini adalah salah satu konsultan engineering yang cukup lama dan Pionir lah di sini. pionir di Indonesia. Kebetulan saya juga profesi saya selama ini adalah kontraktor. Jadi saya saya baru pertama kali dalam seumur hidup saya bekerja. Saya selama ini usaha sendiri dan saya kontraktor dan pertanian. Jadi dari mungkin latar belakang saya Pak Presiden lihat, wah ini Agrinas ini udah saya kasih PR, saya kasih satu perintah, dia udah tahu jalan sendiri gitu. Pengalaman kontraktor, konsultan itu udah menjadi satu makanan lah ini, inilah, makanan jadi tiap hari lah. Akhirnya, dan saya juga terbiasa bekerja dengan teman-teman dari TNI dan saya punya ya cukup dekat lah hubungan saya sama teman-teman dari TNI dari berbagai macam latar belakang kegiatan gitu. Itulah mungkin saya makanya jadi sebenarnya karena kalau gua intip-intip KDKMP ini kan positioningnya cukup menarik ya. Mungkin buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu atau mungkin yang anti, yang belum lihat tapi udah nyerang. Jadi KDKMP itu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih itu punya tagline yang cukup menarik sebenarnya. Apa tuh, Bang? Dari rakyat oleh rakyat untuk Indonesia. betul. Correct me if I'm wrong. Yo, correct. Bener kan? 100%. Salaman dulu dong. Salaman. Nanti gua jadi Babinsa di mana gitu. Gak bisa ada tato jadi gak bisa daftar soalnya. Malu juga gak bisa loh. Jadi spirit yang cukup menarik adalah kalau gua nangkep nih ya, Ya. entah menurut pendapat saudari Sylvia. Aduh. Kok Jadi aduh gue? Bapak itu membuat sebuah cita-cita yang luar biasa, bahkan ini kan menjadi sebuah prioritas ya. Ini kan KDKM ini kan prioritas nih. Yang di situ kalau gua lihat dari tadi kenapa kok tentara terjawab karena mereka yang paling siap dengan semangat merah putihnya tadi dengan beberapa hal yang anomali tadi. Iya. Kemudian kenapa kok Agrinas karena memang ada yang kompeten di situ dan komunikasi dengan pihak yang pertama tadi pihak TNI tadi juga sudah cukup oke, yang itu cukup bagus untuk sebuah percepatan. Betul. Ya. Nah, sekarang setelah itu sudah oke nih, dasarnya udah oke, timnya sudah solid. Bagaimana Abang ketika nanti ada yang menanyakan tentang akuntabilitasnya gimana? Ini juga ini memang perlu ditanya supaya kita bisa enak. Jadi gini, kita dalam mengelola koperasi ini kan kita koperasi modern. Koperasi modern itu salah ini satu harus dijelasin nih koperasi modernnya apa? Koperasi modern itu harus dikelola secara pertama volumenya harus besar. Kemudian dikelolanya harus secara digital, transparan dan akuntabel. Supaya itu semua orang kunci. bisa lihat gitu. Ya, dan begini, koperasi ini pemiliknya adalah seluruh warga desa itu, konsumennya adalah seluruh warga desa itu, dan yang penerima manfaat dari hasil penjualan di situ keuntungannya 97% dibalikin kembali kepada warga desa itu. 3% sebagai manajemen fee untuk Agrinas mengelola sistem itu gitu. Yang kita bangun gitu. Karena kita juga harus gaji orang segala macam. Jadi tapi sistem itu udah terbangun ya? Sudah terbangun. Jadi itu dari awal sebelumnya. Jadi kita sudah membangun sistem yang nanti suatu saat umpamanya dari Danantara mau ngelihat berapa transaksi hari ini, produk-produk apa saja yang paling laku dijual, Menteri Keuangan mau lihat itu menteri siapa saja mau lihat terbuka dan itu transparan dan real time. Jadi kita bisa tahu berapa transaksi, barang apa yang paling laku dijual, bagaimana mengendalikan inflasi, distribusi barang, itu semua sudah ada. Kemudian dengan koperasi merah sistem yang kita bangun ini, kita bisa menghubungkan produk-produk UMKM dari desa, baik ke seluruh kota maupun ke seluruh dunia gitu. Sehingga kita hubungkan mereka dengan pasar, dengan koperasi ini dengan ada marketplace dan e-commerce. Ini menarik banget karena beberapa teman UMKM nih kesulitan untuk gua bisa memproduksi barang Betul. banyak,
Oke. Tetapi gua tidak bisa menyalurkan karena gua nggak nemu pasarnya. Apakah KDKMP bisa mewadahi ini? Oh itu rumahnya mereka, dan KDKMP akan Oke. mewadahi mereka karena kita ada marketplace dan e-commerce, dan kita berusaha untuk tidak mencas mereka lebih dari 3%. Jadi di sistem itu nanti sudah ada merchandising-nya ya? Sudah ada merchandising. Misalnya masukin new item nih. Ya, Itu akan sistem di situ sudah langsung menerima bahwa ini item baru yang nanti mempunyai master barang yang nanti bisa kita distribusikan ke seluruh produk dari, kita katakanlah produk Atambua bisa dijual di Sumeneb. betul sekali. Karena begini, salah satu kelebihan Koperasi Merah Putih, saya terus terang aja nih, saya bilang, saya waktu pertama kali disuruh sediakan mobil, saya juga sebetulnya nggak setuju gitu. Karena kan Kita mau nanya, abang udah cerita tentang Iya, mobil. Gimana nih? Sebenarnya gue mau jadi netizen usil yang seperti Bang Jo bilang tadi. Gitu. Cuma udah keduluan. Tapi abang kita ini memang selalu begitu. Sebelum ditanya udah. Tenang, gue masih bisa jadi netizen usil. Oke, pokoknya, nah, buat terbuka aja lah apa adanya gue bilang. Kan gini, mobil untuk apa segala macam, anggaran cuma sekian set, kita ngaturnya kan pusing juga gitu. Tetapi setelah saya coba datang ke India, saya lihat koperasi susu Amul, Koperasi susu. koperasi susu di India gitu. Itu koperasi yang satu hari memproduksi 10 juta liter. Mungkin koperasi terbesar di dunia yang memproduksi susu gitu. Gila, nggak kebayang gue 10 juta liter. Jadi waktu saya ke sana saya lihat gitu. Oh, bagaimana koperasi itu memfasilitasi, menjembatani logistik masyarakat desa gitu. Sehingga Putus jalur distribusi. untuk jalur distribusi yang panjang, sehingga masyarakat desa itu punya logistik tersendiri gitu untuk yang dijamin oleh koperasi mereka gitu. Sehingga dengan begitu mereka bisa menjangkau pasar, mereka bisa menjangkau langsung konsumen, dengan bisa menjangkau konsumen secara langsung, disitulah terjadi yang namanya fair price. Oke. Jadi harga yang kita bayar, ini kan gua kan nanam sayur, nanam tomat di kebun ini kan. Iya. Nah, dengan adanya MBG, saya jual umpamanya, kalau tomat ini, kalau saya nggak tahu kalau kalian tahu nggak trik-trik tengkulak, trik-trik tengkulak begini, lu nanam tomat, dia datang, dia tawar, ini tomat saya beli semua ya, harganya Borong, borong, gitu ya. 5.000 per kilo. Oke. Wah, kita udah happy nih. Kemarin ada yang datang nawar cuma 4.000, ini datang nawar 5.000. Oke, deal katanya. Nanti besok saya datang, besok dia nggak datang. Nah, besok dia nggak datang, kita telepon dia menghindar. Lusa kita telepon dia ngangkat. Waduh, di pasar lagi banyak tomat, harga lagi turun, sekarang cuma 2.000 gitu. Lalu tomat kan setiap hari tambah merah gitu. Iya. Pusing udah kita tuh. Jadi dia test the water ya Dia ceritanya. jadi dia bukan hanya itu, untuk bisa dapat harga. dia kunci barang kita, habis itu dia biarin, dia jepit kita gitu, Ya, kita karena kalau petani kan, udah ada yang nawar 5.000 itu, dia akan keep kan. Iya, ada keep gitu. Kan kita nggak boleh jual. Kita, Jahat ya. dan petani itu sangat jujur gitu. Iya. Nah, sekarang dengan ada MBG, ya udah. Lu biasa beli di pasar harganya berapa? 15.000. Beli ya dari gua ya 8.000. Oh, dia senang banget. Gua lebih senang lagi gitu. Karena selama ini jual 4.000, gua bisa jual 8.000 gitu. Iya. Tapi jual langsung. Nah, ini sebetulnya yang selama ini yang mau dijembatani oleh koperasi, sehingga memastikan bahwa barang yang kita bayar atau produk yang kita bayar itu menggambarkan dan kesejahteraan daripada petani itu nantinya. Oke. Ya. Mobilnya tadi gimana? Jadi mobil itu nanti untuk mengangkat, untuk ngangkut. Gue mau jadi netizen Lebih usil. murah. Mau jadi Ya kan, netizen mobil usil sendiri. gue. Kenapa mobilnya mobil India? Ini. Kenapa saya balik lagi? Kenapa mobilnya harus mobil Jepang? Karena kan kalau misalnya kita sudah negara merdeka, uang enggak, rakyat. enggak. Kenapa saya harus beli lebih mahal? Kenapa saya harus beli lebih mahal? otomatis kalau misalnya kita mau beli sesuatu, otomatis kita juga harus pikir maintenance-nya. Oh pasti dong, itu mereka, sini saya fair-fairan aja. Saya itu mau beli mobil Mahindra Thar dari Mahindra, nggak dikasih. Kenapa? Karena dia tidak menyiapkan mobil ini untuk pasar kita, sehingga dia nggak ada, dia tidak menyediakan spare part maupun ini. Jadi mereka untuk spare part itu, produk mobilnya dia itu lebih mahal daripada uang kita, karena reputasi. Kalau sekali reputasinya hilang, dia akan kehilangan pasar. Jadi
tidak sederhana orang jual mobil itu seperti yang kita pikir. Kita jual barang-barang yang konsumsi gitu. Jadi dia tahu, dia sudah hitung sampai berapa tahun ke depan, dan di dalam kontrak kami juga udah masukin bahwa dia harus bisa menyediakan spare part atau produksi spare part sampai 15 tahun ke depan. Ada komparasi harganya nggak Pak? Misalnya Oh iya, jelas dong. lebih murah atau? Jauh lebih murah. Jadi begini, supaya nggak ini kan gua tantangan NDA nih, lu ntar gua bocorin lagi. Kacau, ntar gua dituntut perusahaan gitu. Nah ini kebetulan kita juga hadir di sini, ada teman kita yang S3 dari Jepang, nanti lapor kita nih, Wak. Kita beli barang dari India ini. Senyum-senyum. Dari Kan Gitu senyum-senyum ya. gitu. Iya, iya. Jadi saya kalau beli 21 mobil dari mobil Mahindra itu sebanding dengan 10 mobil Toyota. Kita sebut aja namanya, udah Gak apa-apa, terserah. nanti bisa ditit gitu. Jadi perbandingannya seperti itu. Oke. Kalau saya beli 22 mobil Tata itu sebanding dengan 10 mobil Toyota. Nah, itu perbandingannya. kalau Mahindra Nah, 1/10-nya. sedangkan kualitasnya dari saya lihat, saya bukan orang mobil, tapi dari saya setelah datang saya lihat production line-nya, lihat kualitasnya. Teman-teman juga nanti saya undang lah, lihat kita ada stok satu di kantor untuk show gitu. Bagaimana kualitasnya, bagaimana ininya, Bisa lu ketebalan di branding besinya. ini aja, Oh, boleh bukan juga tuh. kaleng-kaleng gitu ya. Bukan kaleng-kaleng, nanti kalengnya gantung mobil. Kayak orang kawinan dong. Tapi ini cukup menarik ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan netizen itu sebenarnya ya cuman butuh begini, Bang. Iya, iya. Maksudnya masyarakat itu kan bertanya karena mereka butuh informasi yang seterang-terangnya nih. Ya, sekarang kita bikin seterang-terang mungkin. Iya. Nggak juga sih, Supaya kadang-kadang Indonesia Bang. terang gitu. Selalu terang. Nggak juga sih kalau misalnya bertanya karena seterang-terangnya nggak. Memang usil aja juga kadang. Iya, iya, iya. Yang nggak ada dibikin Nggak ada, diada-adain. Yang sudah masuk akal dibuat nggak masuk akal. Tuh. Nih sekarang kita tanya yang lebih lagi hot nih. Bang, soal Apa nih? pelatihan. Kenapa Iya. harus tentara-tentaraan? Nah, ini juga menarik ini. Jadi gini, teman-teman ini kan orang-orang di luar ini, kita sekarang gini, kita ngomong tentara-tentaraan. Tapi pertama, kita juga nggak pernah bertanya gitu. Kita nggak melihat bahwa pelatihan militer itu, pelatihan Komcat atau ini, itu adalah nation character building. Kita lihat tetangga kita di sebelah. Tetangga kita di sebelah itu Wajib. 98% itu wajib militer Di sana gitu. malah wajib. Kita lihat Iya. tentara, tetangga kita yang agak jauh sedikit ke sana juga, mereka itu rata-rata wajib militer itu membangun nation character building. Terus begini ya, ini kita supaya teman-teman juga paham. Kebetulan saya punya latar belakang sedikit tentang pendidikan militer gitu. Jadi baris berbaris itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan atau Gagal-gagal. gagah-gagahan, tapi garis berbaris itu adalah satu cara mengajari bagaimana kekompakan antara dalam tim, kemudian bagaimana mengeksekusi perintah, dan juga dari situ juga kita belajar lead and to be lead, pimpin dan dipimpin. Jadi ketika kita menerima perintah, siap kerak. Dan juga ketika nanti kita yang merintah, lancar depan kerak. Semua itu harus sama, dan memimpin dan dipimpin itu kita belajar di dalam pendidikan dasar militer yang baris berbaris. Kemudian begini, menembak itu menjadi satu bagian daripada olahraga. Menembak itu mengajarkan kita fokus kepada tujuan. Ketika kita lagi berdiri nembak beberapa orang, sebelah kiri kanan kita nembak, kita tuh jangan kaget. Kita tetap harus fokus dengan apa yang mau kita capai gitu. Nah, itu melatih kita untuk fokus gitu. Sebetulnya itu banyak nilai-nilai yang menurut saya sangat positif ya dari latihan-latihan dasar militer itu. Dan juga begini, teman-teman juga harus fair, harus lihat begini. Coba kita masing-masing ukur diri kita gitu. Siapa yang komentar-komentar di luar sana itu tanya gitu. Saya siap nggak ditaruh di desa di Batang Jawa, kita nggak belum ngomong di luar yang jaraknya itu bawang atau Batang di sana di ketinggian sana. Kamu dari sana dari desa itu untuk ke kota itu bisa 1 jam gitu naik motor gitu. Siap nggak kita ditaruh di sana? Dan jangan hanya siap itu cuman hanya untuk berwisata, tapi dia harus siap ditaruh di sana selama 2 tahun. Nah itu bagaimana mereka itu
dengan pelatihan militer ini mereka belajar bagaimana, belum tentu ya, ini kita fair-fairan aja. Teman-teman yang di mahasiswa belum tentu mereka itu pernah injak lumpur gitu. Sedangkan kamu nanti akan ditaruh di sana, masuk di tengah-tengah lumpur, masuk di tengah-tengah sawah, masuk di ini, apakah kalian siap gitu man? Itu sebetulnya itu jangan menggampangkan kegiatan ini gitu. Maksudnya sebagai mantan anak pramuka saya memahami. Tapi benar tadi Bang Mota bilang yang mahasiswa pernah nggak injak lumpur. Yang ada kemarin mahasiswa nolak MBG, tapi pada saat yang sama ada bocah-bocah SD pada demo yang sama malah menolak pertahankan MBG. Betul. Tapi selain itu gitu kan ngelihat apa yang terjadi, ini kan ada insiden lah di saat pelatihan militer. Sedih banget tuh ya. Iya. Bagaimana nih nanti dari pemerintah juga mungkin TNI yang melakukan pelatihan itu, ada nggak akan perubahan dari sistem pelatihan supaya kedepannya nggak terulang lagi atau gimana? Jadi ya kita maaf ya, ini kita juga prihatin dengan apa yang terjadi terhadap teman-teman yang menimpa teman-teman 5 orang yang kehilangan nyawanya, dan kita turut berduka cita. Tetapi begini, kita ini harus sama-sama sepakat, dan saya pikir teman-teman di Kemhan juga tidak perlu terlalu. Saya rasa pelatihan ini bukan sesuatu yang berlebihan gitu. Kalau menurut saya itu hal yang masih sangat basic. Mungkin yang jadi permasalahan, dan kebetulan waktu awal-awalnya sebelum recruiting itu ditentukan siapa yang merekrut, Kemhan yang merekrut atau Pan-RB yang merekrut, saya orang yang paling ngotot supaya minta Kemhan yang ditunjuk untuk merekrut. Kenapa saya waktu itu ngotot untuk Kemhan yang ditunjuk untuk merekrut? Karena saya sangat yakin dari pengalaman saya, dari pergaulan saya sudah melihat semua bahwa rumah sakit di TNI, pers TNI itu mereka sudah terbiasa merekrut orang yang memiliki standar fisik minimal untuk memenuhi pendidikan dasar militer gitu. Dan mungkin kemarin kan yang rekrutnya bukan untuk kegiatan yang akan dilatih dasar-dasar militer, sehingga ukuran fisik, beberapa sisi kesehatan yang harusnya diperhatikan tidak diperhatikan, sehingga akhirnya terjadi ada yang kehilangan nyawa, dan itu kita semua prihatin. Tapi saya pikir harusnya Kemhan untuk ke depan bisa ngambil alih recruiting, dan kegiatan seperti ini saya pikir masih pantas untuk dilakukan karena saya ini kan yang bangun, saya tahu lokasi-lokasinya gitu. Nah, jangan teman-teman yang netizen yang ini, kamu siap nggak gitu ditaruh di tempat itu gitu. Nah, karena dan sekarang ini begini, manajer-manajer koperasi ini, mereka ini diharapkan akan menjadi intelektual organik. Intelektual yang ditaruh di situ, di satu desa, yang dia belajar mengenai sistem ekonomi di desa itu, kondisi ekonomi desa itu, dengan kemampuan pendidikan yang dia punya, dia bantu bersama-sama dengan rakyat desa itu menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi intelektual organik ini sangat penting gitu. Sudah jadi tidak bisa nanti lagi akan custom gitu ya, kan beda-beda ya. Beda-beda. Jadi setiap desa itu beda-beda. Jadi tapi kita dasarnya mereka udah dapat dulu nih. Dapat dulu gitu. Jadi mereka ketika ditempatkan di sana, akan kita dampingin mereka bagaimana mengeksploitasi bagaimana potensi-potensi di desa itu untuk menjadi kekuatan ekonomi desa itu, dan membuat masyarakat desa itu menjadi subjek daripada pembangunan ekonomi ini. Jadi kita ngomong demokrasi ekonomi, ya masyarakat yang harus menjadi subjeknya, bukan menjadi objek daripada pembangunan ekonomi gitu. Nah, ini yang kita selama ini sudah menyimpan jauh dari negara dan pelaku ya. Pelaku gitu, betul. Mantap ya. Kayaknya untuk KDKMP ini, kalau gua dengar penjelasannya tadi dan pertanyaan-pertanyaan netizen, mestinya sih terjawab ya, karena kita hadirkan langsung yang biasa mereka marah-marahin. Ini yang terakhir nih, gue mau nanya nih Bang, Abang nih kenapa sih kok menurut gue ya kok terlalu vokal sih? Kayak misalnya nih dulu, ya itu menurut gue itu karena gue suka nonton anime ya, di situ kan ada jiwa-jiwa yang sensu Sasageo gitu kan. Kemudian saya tidak berhasil, belum memuaskan, maka saya akan mundur.
2025, ya kan? Kemudian beberapa saat yang lalu, saya nggak takut kalau dinadimkan. Itu sebenarnya ini abang nih nantang apa gimana? Ini Atau kan mau begini. coba mungkin gitu. Nah, ini begini. Kita semua ini kan begini. Saya dalam leadership saya di perusahaan saya selalu bilang saya anti sistem reward and punishment. Saya nggak pernah setuju. Karena menurut saya reward and punishment itu hanya membuat orang-orang palsu yang penjilat-penjilat yang ini bagi saya gini tadi bang. jadi saya dalam memimpin, saya mengambil tanggung jawab sebagai pimpinan selalu. Apapun yang saya lakukan secara serius. Dan ini juga saya sekalian aja saya nyindir aja atau saya sentil teman-teman yang jadi dirut-dirut di BUMN. Kita yakin apa yang sedang kita buat ini bagus untuk negara, bagus untuk kenapa kita harus takut membela negara ini gitu? Kenapa kita harus takut gitu? Sekarang saatnya gitu semua dirut hadir di sini, bukan hanya cuma saya. Masa cuma saya aja. Ayo dirut-dirut yang lain, saatnya kalian berdiri bangkit untuk membela pemerintah. Jangan cuma hanya berdiri menikmati gaji besar tapi tidak berani ngambil tanggung jawab dan takut dihujat netizen gitu. Udah saya udah viral aja, udah gak ada lagi inilah. Udah siapa yang gak berani datang kalian lapor presiden, lapor Pak Pras. Ayo datang ke bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng gitu. Nah, ini gak kaleng-kaleng ini. Saya jadi merinding tuh. Terakhir nih kayaknya buat dari aku bang. Apa yang akan jadi patokan keberhasilan daripada Kopdes Merah Putih ini? Apakah mungkin omsetnya ataukah jumlah koperasinya Kopdeskel aja? ya. Iya. Kopdeskel ya. Ya itulah. Ya itu KDKMP. ya KDKMP itu apakah yang akan jadi patokan keberhasilannya, mau omsetnya atau apanya gitu lah. Jadi gini, Anda sedang ngomong tentang kapitalisme gitu. Sedangkan Koperasi Merah Putih ini adalah bagaimana kita membangun suatu kegiatan yang bisa memberikan manfaat, bukan menghitung untung atau Masalahnya netizen kita kapitalis semua. ya, Bang. tidak apa-apa mereka walaupun mereka kapitalis, kita tidak berarti kita menjadi kapitalis seperti mereka. Kita harus tahu bahwa koperasi ini hadir untuk menjadi patron bagi orang-orang di desa dan bagaimana manfaatnya. Jadi benefit not profit oriented. Jadi bagaimana negara menghadirkan koperasi ini untuk memberikan benefit pada setiap masyarakat desa, sehingga harapan saya dan mungkin saya berharap sampai sebelum saya dicopot saya bisa melihat masyarakat desa senyum. Nah itu sudah selesai mimpi saya dan bagi presiden juga pasti happy kalau melihat bahwa dengan adanya Koperasi Merah Putih, masyarakat miskin di desa bisa senyum dan bahagia. Saya pikir kita semua akan selesai dengan kehidupan kita gitu. Wong cilik podo gumuyu. Ya, Ya. berarti artinya gue nangkep gini ya, kalau misalnya ada yang tidak bahagia, tidak mendukung hal yang sebenarnya ingin mensupport masyarakat desa, masyarakat yang selama ini banyak kekurangan, yang ketinggalan, ini sebenarnya adalah Nyoros itu. Nyoros. Oke teman-teman, asik banget ya obrolan kita hari ini. Nanti tentunya dari Agrinas, KDKMP nanti akan ada pendekatan ke masyarakat secara langsung. Ya. Dengan membagikan semacam pedoman supaya masyarakat bisa memahami ini barang apa sih ini gitu. Ini barang apa, cita-cita apa, dan peran kita sebagai masyarakat di sekitar ini apa. Oke. Gitu. Oke, bukan kaleng-kaleng, kita udah bongkar total bersama. Bang, jangan jual KDKMP aja. Tolong bukan kaleng-kaleng nanti dimarahin bos kita bukan nih. kaleng-kaleng. Sampai lupa, gue kan terlalu semangat buat KDKMP. Iya, bos lupa. kita marah, Brand bos sendiri kita. sampai lupa. Karena tadi saya udah buka semua, jadi teman-teman dirut-dirut yang lain sekarang giliran ya kita hadir di sini. Saya tunggu dan kaleng-kaleng akan mengundang yang lain-lain berikutnya gitu. Oke, terima kasih. Bye-bye. Abang.